agama Islam. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, ada kesepakatan belajar yang harus teman-teman pelajari. Yang pertama, teman-teman harus fokus. Yang kedua, teman-teman silahkan siapkan buku dan alat tulisnya. Yang ketiga, teman-teman dengarkan apa yang disampaikan oleh Miss dan Misternya dengan baik. Yang keempat, silahkan teman-teman kerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Dan yang kelima, silahkan teman-teman rapihkan kembali buku dan alat tulisnya setelah selesai digunakan. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Miss Putri akan pimpin baca doa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas materi dengan tema bersih itu sehat. Subtema bersuci. Teman-teman siap untuk menyimak video pembelajaran ini? Yuk simak video ini dengan baik. Baik teman-teman, mari simak video pembelajaran hari ini dengan judul bersuci. Teman-teman tahu apa itu bersuci? Untuk lebih mengetahui apa itu bersuci, silahkan teman-teman tetap simak video yang akan Miss Putri berikan. Adapun tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengetahui arti bersuci dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mengetahui macam-macam bersuci dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui alat yang bisa digunakan untuk bersuci dengan benar. Yang keempat, siswa harus mampu mengetahui macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Semoga teman-teman dapat mencapai tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita mulai membahas materi mengenai bersuci, Miss Putri akan mengajak teman-teman untuk bernyanyi terlebih dahulu. Silahkan teman-teman perhatikan lirik yang sudah Miss Putri tampilkan di layar. Lagu ini berkaitan dengan toharoh atau bersuci. Teman-teman bisa menyanyikan lagu ini bersama-sama dengan Miss dengan menggunakan nada lagu Menanam Jagung. Bagaimana teman-teman sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita sama-sama bernyanyi. Toharoh itu artinya bersuci, menghilangkan hadas dan juga najis. Mari mengenal alat bersuci, itu macamnya banyak sekali. Air, daun, kayu dan tisu, kertas dan batu, alat bersuci. Air, daun, kayu dan tisu, kertas dan batu, alat bersuci. Nah teman-teman, itu dia tadi lagu tentang toharoh yang bisa teman-teman nyanyikan sebagai pembukaan dari pelajaran ini supaya teman-teman lebih semangat. Nah, sekarang mari teman-teman lihat gambar yang sudah Miss Putri tampilkan pada layar. Silakan teman-teman amati gambar tersebut. Apa yang dilakukan anak di dalam gambar tersebut? Apa jawabannya teman-teman? Ya, dia sedang membersihkan giginya. Apakah teman-teman pernah melakukan itu? Bagaimana jawabannya? Oke, ya tentu saja teman-teman pasti selalu melakukan itu. Kapan teman-teman melakukannya? Betul,
Biasanya teman-teman melakukan kegiatan tersebut ketika pagi hari, sore hari, dan malam hari ketika akan tidur. Apakah kegiatan yang ditunjukkan oleh gambar tersebut dan yang teman-teman biasa lakukan itu merupakan kegiatan bersuci? Bagaimana jawabannya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Kegiatan tersebut merupakan contoh kegiatan bersuci. Berarti bersuci itu apa ya, Miss ya? Nah, untuk teman-teman lebih jelas mengenai pengertian bersuci, macam-macam bersuci, dan alat yang digunakan untuk bersuci, tetap simak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan baik ya. Sekarang kita akan membahas materi tentang bersuci atau disebut juga dengan toharoh. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian bersuci. Seperti yang sudah Miss Putri bilang, bersuci disebut juga dengan toharoh. Nah, sesuaikan dengan lagu yang tadi teman-teman kan di awal. Bersuci itu disebut juga dengan toharoh. Toharoh artinya bersuci. Toharoh biasanya kita artikan sebagai kegiatan membersihkan dan mensucikan. Apa sih yang dibersihkan? Apa yang disucikannya? Yang biasanya kita bersihkan yaitu badan, tempat, bisa tempat tinggal, bisa tempat ibadah, bisa tempat umum. Nah, pokoknya tempat. Kemudian selain tempat, kita juga biasanya membersihkan itu biasanya membersihkan pakaian, betul, serta benda-benda lainnya yang terkena najis dan yang terkena hadas. Miss, najis itu apa sih? Miss, hadas itu apa sih? Najis itu adalah kotoran yang menempel di misalnya pakaian, di tempat duduk, di badan, yang berasal dari misalnya kotoran hewan, air kencing bayi atau air kencing kita, dan benda-benda yang kotor seperti kotoran hewan, sehingga perlu kita bersihkan karena akan membuat kita ketika akan melaksanakan sholat tidak sah karena kita belum suci. Maka ketika teman-teman akan sholat, kita diwajibkan terlebih dahulu untuk berwudu. Nah, jadi najis yang melekat pada pakaian kita, badan kita, tempat yang akan kita pakai itu harus dibersihkan. Kegiatan membersihkannya itu disebut dengan toharoh. Dengan menggunakan apa saja sih ketika kita ingin melakukan bersuci itu? Ada yang tahu teman-teman? Nah, adapun alat untuk bersuci, maka kita bisa menggunakan yang pertama yaitu air. Air yang kita gunakan haruslah air yang suci atau yang terhindar atau yang tidak terkena najis. Kemudian, kalau misalnya tidak ada air, maka teman-teman bisa menggunakan alat lain, yaitu tisu ataupun batu. Untuk batu, permukaan batunya ini halus. Jangan sampai menggunakan batu yang permukaannya kasar. Ya, jadi
Selain batu, tisu juga, teman-teman juga bisa menggunakan kertas ataupun menggunakan daun. Jadi, selagi masih ada air, kita pergunakan air untuk bersuci. Adapun ketika tidak ada air, maka teman-teman bisa pilih menggunakan batu, kertas, tisu ataupun daun. Ya, tapi kalau misalkan menggunakan daun, menggunakan batu, menggunakan kertas, itu biasanya kalau misalkan sedang dalam keadaan yang darurat. Misalnya seperti sedang naik gunung dan lain sebagainya. Karena di sana tidak ada benda lain yang bisa digunakan selain ketiga benda itu. Ataupun dengan tisu misalnya. Nah, itu dia teman-teman, alat-alat yang bisa digunakan teman-teman untuk bersuci. Seperti yang sudah Miss Putri bilang, alat utama untuk bersuci adalah air. Lantas, air yang bagaimana sih? Dan air apa saja sih yang bisa teman-teman gunakan untuk bersuci? Air yang bisa digunakan untuk teman-teman bersuci adalah air yang tidak terkena najis. Air apa saja? Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan air sungai. 2, teman-teman bisa gunakan air hujan. 3, teman-teman bisa gunakan air laut. 4, teman-teman bisa gunakan air sumur. Kalau tidak memiliki sumur, teman-teman bisa gunakan dengan menggunakan air danau. Atau teman-teman bisa menggunakan air es. Terus teman-teman juga bisa menggunakan air embun. Dan kalau misalkan teman-teman memiliki air zam-zam, maka boleh digunakan untuk bersuci. Nah, teman-teman, itu dia tadi macam-macam air yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan bersuci. Setelah teman-teman mengetahui alat-alat yang bisa digunakan untuk bersuci, nah sekarang teman-teman harus mengetahui macam-macam bersuci. Ada apa saja sih yang termasuk ke dalam kegiatan bersuci? Adapun macam-macam bersuci yang ada di dalam ajaran agama Islam, yang pertama, 1, berwudu, yang kedua, mandi, yang ketiga, tayamum, yang keempat, istinja. Akan tetapi yang akan teman-teman pelajari hanya 2, yaitu mandi dan istinja. Apa sih mandi dan istinja itu? Yuk simak penjelasan yang akan Miss Putri sampaikan. Pasti di sini teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan kata mandi. Dan pasti teman-teman juga sudah dapat mendefinisikan apa itu mandi. Betul tidak? Iya, pasti. Karena mandi itu sering kita lakukan setiap hari. Nah, mandi merupakan kegiatan membersihkan seluruh anggota badan menggunakan air. Biasanya untuk lebih bersih, kita tambahkan sabun dan sampo supaya badan kita tidak kotor, supaya najis dan hadas yang melekat di badan kita itu hilang. Nah, mandi biasanya kita lakukan itu sebanyak 2 kali sehari. Adakah di sini yang mandinya hanya 1 kali sehari? Ih, jorok. Mandi itu harus kita lakukan sebanyak 2 kali sehari. Kapan sih? Ya, ketika pagi dan sore hari. Lantas, apa manfaatnya mandi untuk tubuh kita, teman-teman? Ya, betul. Manfaat mandi selain sebagai kegiatan toharoh, mandi juga dapat menjadikan tubuh kita bersih dan sehat serta wangi, betul tidak?
Kalau orang yang tidak mandi biasanya akan bau keringat. Tapi ketika orang itu sudah mandi, maka dia sudah bersih, dia sudah wangi. Karena ketika teman-teman akan melakukan kegiatan apapun, apalagi ketika akan sholat, nah maka badan kita harus suci supaya tidak ada najis yang menempel di badan kita. Seperti itu ya teman-teman. Selain mandi, ada juga kegiatan bersuci yang lainnya, yaitu istinja. Teman-teman tahu apa itu istinja? Oke, istinja adalah kegiatan membersihkan kubul dan dubur dari kotoran yang keluar dari keduanya dengan menggunakan tangan yang kiri. Nah, singkatnya istinja ini kegiatan ketika teman-teman sudah melakukan buang air kecil atau buang air besar, kemudian teman-teman bersihkan dengan menggunakan air, sabun, dan tangan kiri. Nah, itu namanya adalah istinja. Istinja ini memiliki tata cara. Nah, untuk pembahasan tata cara istinja, teman-teman akan bahas ini di minggu depan bersama dengan tata cara mandi. Baik teman-teman, ada pun tugas yang harus teman-teman kerjakan, yaitu silakan teman-teman menjawab soal pada buku PBT halaman 35 bagian B dan bagian D halaman 37. Jika teman-teman sudah selesai mengerjakan soal-soal tersebut, silakan fotokan hasilnya kemudian beri nama dan teman-teman kirimkan di Google Drive. Bisa dipahami ya teman-teman untuk instruksi tugasnya. Silakan teman-teman kerjakan dengan baik. Nah teman-teman, itu dia tadi video pembelajaran yang sudah teman-teman simak. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah memahami materi pembelajaran kita hari ini? Oke, alhamdulillahirrabbilalamin jika teman-teman sudah memahami apa yang disampaikan oleh Miss. Nah teman-teman, Miss Putri harapkan teman-teman dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah teman-teman pelajari hari ini. Dan Miss Putri harapkan teman-teman bisa mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke baik, jika tidak ada yang bertanya, maka kita cukupkan pertemuan kita hari ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman yang soleh dan soleha, Miss Putri akhiri dan Miss Putri ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sudah bekerja sama dengan baik dan sudah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan baik. Oke, Miss Putri cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.